Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar sekalian, berjumpa kembali di edisi Ruhaniyat kali ini. Saya mengangkat tema tentang jangan takut bila harus lewati ujian. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita sedang berada di tengah pandemi COVID-19, tapi tidak boleh menyebabkan mimpi, kreativitas, obsesi kita mati. Para pendengar sekalian, fitnah atau ujian adalah kenyataan tak terpisahkan dari hidup. Al-Jurjani menyebut definisi fitnah dengan sebuah peristiwa yang bisa menyingkap keadaan seseorang, baik dalam kebaikan maupun keburukan. Seperti lembaga pendidikan yang membuat ujian untuk mengetahui nilai dan tingkat pemahaman peserta didik. Seseorang yang mengalami fitnah pada hakikatnya adalah sedang melewati proses untuk bisa diketahui sejauh mana tingkat keimanan dan kejahilannya. Untuk menyingkap bagaimana kualitas komitmennya terhadap kebenaran dan bagaimana kelemahannya. Kehidupan itu sendiri identik dengan fitnah. Artinya, keberadaan kita di dunia ini adalah sebab adanya fitnah atau ujian yang kita hadapi. Bahkan bisa disebut hidup ini adalah arena fitnah atau ujian belaka. Sebab dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dia yang menciptakan untuk kalian kehidupan dan kematian untuk menguji kalian siapa di antara kalian paling baik amalnya. Dari ayat ini setidaknya ada dua kesimpulan penting yang patut kita ingat. Pertama, bahwa kita pasti akan diuji. Dan kedua, kita semua takkan pernah mendapat sesuatu yang lebih baik kecuali setelah kita berhasil melewati ujian itu. Saudaraku para pendengar sekalian, Rasulullah SAW suatu hari menaiki salah satu bangunan tinggi di Madinah. Setelah itu ia bersabda, "Apakah kalian melihat apa yang aku lihat? Sesungguhnya aku melihat tempat-tempat terjadinya fitnah di antara rumah-rumahmu bagaikan tempat turunnya air hujan." Demikian bunyi salah satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seperti itulah gambaran betapa dahsyatnya fitnah yang pasti kita hadapi dalam hidup. Jika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa fitnah itu terjadi di antara rumah-rumah kita bagaikan turunnya air hujan, itu pertanda bahwa tak ada di antara kita yang bisa terlindung dari fitnah tersebut. Tak seorang pun dengan tingkatan kesalihan dan banyaknya ibadah yang dimilikinya yang terlepas dari fitnah. Dan yang penting kita tanamkan lebih dalam pada hati kita adalah semakin tinggi kesalihan dan tingkat keimanan yang kita miliki, semakin bervariasi dan berat ujian yang harus kita hadapi. Saudaraku para pendengar sekalian, fitnah mempunyai bentuk beragam. Dari berbagai keterangan Al-Quran dan hadis, para ulama menyebutkan ada 4 bentuk fitnah yang terberat, yakni perempuan bagi laki-laki, harta, anak, dan kedudukan atau jabatan. Jika kita sudah mengetahui bahwa kita pasti menghadapi fitnah, dan jika kita sudah meyakini bahwa kondisi kita akan terbukti melalui bagaimana sikap kita setelah menghadapi fitnah, maka yang penting kita lakukan sekarang adalah mempelajari bagaimana cara interaksi yang paling tepat untuk mengatasi fitnah. Kita juga harus ketahui bahwa fitnah bagaimana yang rawan menimpa dan membuat kita tergelincir. Mempelajari, mengetahui, dan menyingkap masalah fitnah seperti ini dilakukan oleh Khuzaifah radhiyallahu ta'ala anhu sebagaimana pertanyaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia bertanya kepadamu tentang kebaikan, sedangkan aku akan bertanya kepadamu tentang keburukan, karena aku khawatir terjerumus di dalamnya. Tanya Khuzaifah radhiyallahu ta'ala anhu tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa banyak manusia yang terjerumus pada fitnah, karena ia tidak mengetahui bagaimana fitnah yang akan menimpanya. Cobalah berdialog dan berbicara dengan hati-hati kita tentang kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan. Cobalah membuka diri untuk mengakui
Memang ada banyak jurang fitnah yang paling mungkin membuat kita terjerumus dan jatuh. Bersikap jujur pada diri sendiri tentang berbagai celah kelemahan yang ada pada diri dan kemungkinan celah itu membuat kita terpuruk dan jatuh adalah langkah paling pertama agar kita bisa mengantisipasi dan menutupi kelemahan itu sehingga kita mampu menaklukkan fitnah. Imam An-Nawawi rahimahullah mengomentari ungkapan barang siapa yang mengenal dirinya maka dia berarti mengenal Rabbnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Katanya, barang siapa yang mengenal dirinya, yang memiliki kelemahan dan sangat membutuhkan Allah serta keharusan menghamba padanya, maka berarti ia mengenal Rabbnya yang memiliki kekuatan dan kewajiban disembah serta pemilik kesempurnaan dalam semua hal. Saudaraku, para pendengar sekalian, bila kita renungkan kapasitas dan kemampuan diri yang serba lemah itu, maka kita pun akan mengerti mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang hak itu hak dan berilah rezekikanlah kepada kami untuk bisa mengikutinya. Perlihatkanlah kepada kami yang batil itu batil dan rezekikanlah kepada kami untuk menjauhinya. Doa ini mengajarkan tentang perlunya kita memperdalam, meneliti, merenungi lebih jauh tentang banyak hal yang kita hadapi dalam hidup. Sebab kadang kebenaran dan kebatilan tidak terlalu terang kita melihatnya akibat pengelabuan atau karena hati kita sendiri yang tidak mampu menangkapnya. Sebab tidak jarang setelah mengetahui kebenaran, kita ternyata tidak juga mengikutinya. Sebab seringkali setelah mengenal kebatilan, kita justru terjerumus ke dalamnya. Saudaraku, para pendengar sekalian, kita sekarang sedang sama-sama menghadapi fitnah. Kita sedang disingkap sejauh mana kualitas keimanan, kualitas kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memang harus melewati itu semua untuk membuktikan siapa sebenarnya kita. Abu Salman Ad-Darani mengatakan Umar bin Abdul Aziz lebih zuhud dari Uwais Al-Qarni karena Umar memiliki gemerlapnya dunia, sedangkan ia mampu bersikap zuhud dalam kondisi seperti itu. Kita tidak tahu bagaimana kondisi Uwais bila ia memiliki kekuasaan seperti yang dimiliki Umar. Orang yang telah mengalami tidak sama dengan yang belum mengalami. Jangan takut diuji, karena memang ujian dan kehidupan itu tak mungkin dipisahkan. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dikuatkan dan dibantu dalam menghadapi ujian hidup. Saudaraku, para pendengar sekalian, perhatikan dan renungkanlah kalimat terakhir perkataan Abu Salman tadi. Orang yang telah mengalami tidak sama dengan yang belum mengalami. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.